Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang wanita pelacur yang melahirkan 7 nabi Bani Israel. Diceritakan dari kitab Tanqihul Qaul, bab keutamaan taubat, bahwa dahulu kala hiduplah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dia adalah wanita tunasusila kelas atas dengan harga yang cukup tinggi. Ia berasal dari keturunan Bani Israel. Tak hanya cantik dan juga anggun, tetapi wanita ini juga kaya raya. Rumah wanita itu selalu terbuka lebar setiap harinya, sedangkan dia duduk terlentang di atas ranjang, tepat lurus pada pintu rumahnya, sehingga setiap pria yang melewati rumahnya itu termakan fitnah oleh kecantikannya dan tertarik untuk mendekatinya. Untuk bermalam dengan wanita tersebut, ia meminta kepada setiap pelanggan membayar sebesar 10 dinar atau lebih. Suatu hari, seorang pria yang ahli beribadah dari penduduk Bani Israel melewati rumah wanita pelacur itu. Tanpa sengaja dia melihat rumah yang terbuka, dan di dalamnya duduk seorang wanita nan cantik jelita. Hati pria itu pun hanyut oleh kecantikan wanita tersebut. Rasa ingin mendekati wanita itu pun tumbuh. Ia pun dipenuhi oleh rasa dilema, sehingga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan pikiran sesat dan nafsu buruk dalam dirinya. Namun keinginan nafsunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menggelora. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan dan pikiran buruk yang semakin membakar hati. Untuk memenuhi hasrat nafsunya, ia pun akhirnya menjual kain tenun dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit hingga sampai beberapa keping dinar sesuai yang dibutuhkannya. Pria itu kemudian mendatangi wanita pelacur tersebut, dan wanita tersebut meminta kepada pria itu untuk menyerahkan uangnya kepada perwakilannya. Kemudian lelaki itu diminta untuk memasuki sebuah ruangan khusus yang telah disediakan di sana. Wanita itu berhias dengan cantiknya dan duduk di atas ranjang. Kemudian sang pria itu pun segera mendekati dan duduk di samping wanita tersebut. Tak lama kemudian, wanita itu mulai melakukan pekerjaannya, menggoda dengan keindahan tubuhnya. Namun, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkat rutinitas ibadah yang dilakukannya, hati pria itu berontak seakan membisikkan hal lain. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku dalam keadaan buruk ini di atas ars, sedangkan aku melakukan perkara haram, maka leburlah semua amalku. Hati pria itu menjadi semakin takut akan keesaan Allah. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pun mulai pucat, dan kemudian memalingkan dari wanita yang tengah bersiap itu. Melihat wajah pria di hadapannya menjadi pucat, dia pun bertanya kepada pria itu, "Apa yang sedang terjadi padamu?" Pria yang ketakutan itu pun menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka izinkanlah aku untuk keluar." Wanita cantik itu pun berkata, "Sesungguhnya kebanyakan orang akan menginginkan apa yang telah mereka dapatkan, maka kerjakan apa yang sekarang ada padamu." Pria itu pun menjawab, "Aku takut kepada Allah." Kemudian wanita cantik itu bertanya, "Apakah kamu belum pernah melakukan ini atau zina sekalipun?" "Tidak," jawab lelaki tersebut. Wanita itu bertanya untuk terakhir kalinya, "Dari mana asalmu dan siapa namamu?" Pria itu pun memberitahu nama dan tempat tinggalnya kepada wanita itu, sebelum dia pergi meninggalkannya sembari meneteskan air mata penyesalan. Rupanya setelah kejadian itu, wanita cantik itu pun terketuk hatinya. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah pria itu, perasaan takut kepada Tuhannya semakin bermunculan dalam hatinya. Sampai-sampai dia berkata kepada dirinya sendiri, "Orang itu telah melakukan awal perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan kepada Tuhannya. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku. Maka seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya." Saat itu pula, wanita itu pun semakin sadar dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun menutup pintu rumahnya dan mengenakan pakaian lama yang kusut sebagai bentuk kehinaan diri
dan mulai melakukan ibadah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu pun mulai berpikir dan berkata pada dirinya sendiri, "Sesungguhnya, jika aku bisa menemui pria itu, mungkin dia bisa menikahiku dan aku ada di sisinya. Aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku dan dia bisa menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku." Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita cantik itu pun pergi untuk mencari pria yang telah menyadarkan dirinya. Sesampainya dia di perkampungan seperti apa yang telah ditanyakan kepada pria itu tempo hari, wanita itu pun menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal pria tersebut kepada para penduduk desa. Mereka pun mengantarkan wanita itu untuk menemui pria tersebut. Sesampainya wanita itu di depan rumah tempat tinggal pria yang dicarinya, penduduk desa memberitahu kepada pria itu bahwa ada seorang wanita yang datang dari jauh untuk mencarinya. Pria itu pun keluar dari dalam rumahnya untuk menemui seorang wanita yang mencarinya tersebut. Kemudian, wanita itu membuka cadarnya agar pria tersebut bisa mengetahui dan mengenali dirinya. Namun, alangkah begitu terkejutnya bahwa wanita yang mencarinya adalah seorang pelacur waktu itu. Pria itu mengingat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita tersebut. Seketika itu pula, pria itu lemas, kemudian tubuhnya tersungkur sempurna di atas tanah. Ya, pria itu pun meninggal dunia saat itu pula. Setelah proses pemakaman selesai, wanita cantik itu pun masih terlihat sedih. Usahanya untuk dapat bersuamikan lelaki soleh harus kandas, sementara benih keimanan di hatinya baru saja tumbuh. Pria yang diharapkan untuk menuntunnya pada jalan kebenaran telah meninggal dunia. Kemudian wanita itu pun bertanya kepada para penduduk, apakah dia memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri? Para penduduk desa pun menjawab, dia memiliki saudara yang soleh, tapi ia adalah seorang lelaki yang sederhana dan tidak memiliki harta. Wanita itu dengan senang hati berkata, tidak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup untuk kita. Pada akhirnya, wanita cantik itu pun menikah dengan pria soleh yang miskin, yang merupakan saudara dari pria yang dicarinya. Pria yang memercikkan keimanan di dalam hatinya. Pria yang menyadarkan dirinya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pernikahan keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan 7 putra, yang mana 7 putra mereka merupakan nabi pada masa Bani Israel. Hal ini dikarenakan berkah dari ketaatan, niat baik yang tulus, dan keteguhan hati untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.